Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayatullah dari SMA Negeri 12 Bandung selaku peserta PPG dalam jabatan. Hari ini pada tanggal 14 Agustus 2023 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktek pengajar di SMA Negeri 12 Bandung. Adapun ini adalah biodata saya, yaitu selaku mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kepada para dosen maupun guru kamu yang melihat video ini, mohon masukan dan komentarnya. Selamat menyaksikan video UKIN saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar pada sesi kali ini, alangkah baiknya kita melaksanakan yang namanya pendidikan karakter ya atau PPK. Yang pertama kita akan diawali dengan literasi terlebih dahulu. Absensi ya, silakan nanti kalau saya sebutkan namanya cepat tangannya ya. Berikut kalau misalkan nanti ada yang sakit atau absen dikasih tahu ya siapa yang sedang hadir. Aditya, Alfrea, Amelia, Asep. Oke, Asep izin ya. Oke, Asti, Aida, Azahra, Bunga, Davin, Deca, Vita, Sven, Dori, nah, Fahri, Vera, Garni, Jilan, M. Nabil. Oke, sakit ya. Kita doakan ya M. Nabil, semoga semua kembali ya. Muhammad Sarif, Hadir Pak. Muhammad Rangga, Hadir. Muhammad Suryananta, Hadir Pak. Muhammad Syauqi Firdaus, Hadir. Nazwa, Novali, sakit ya. Nah, kita sama ya untuk Novali ya. Novita, Rafa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke ya, tadi sudah disimak ya bagaimana kita melaksanakan PPK atau pendidikan penguatan karakter. Nah, selanjutnya kita akan menyepakati yang namanya kontrak belajar ya, atau bisa dibilang namanya tuh darus ya kalau pribadi ya. Oke, dari kalian silakan siapa yang mau mengucap ulang darus? Oke, silakan di Kontrak belajar, siswa hadir tepat waktu saat KBM, sampul buku berwarna ungu, siswa dilarang makan selama KBM, siswa dilarang bermain game selama KBM, siswa harus fokus dan berperan aktif selama KBM, siswa yang ke toilet harus bergiliran dan dimulai di menit ke-40 masa KBM. Oke ya, tadi sudah didengar ya dan disimak bagaimana darus atau kontrak belajar yang ada di pelajaran informatika ini. Bisa dipahami semua? Oke ya, jadi kita sudah sepakat untuk kontrak belajar kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan SDG ya. Nah, supaya Anda tetap semangat dan juga tetap menjaga spirit di pagi hari meskipun sudah siang, karena memang pentingnya belajar informatika ini bukan cuma buat kita doang tapi buat kedepannya. Nah, jadi tiap belajar itu harus semangat, harus ada suasana cerah gitu ya, meskipun sudah siang ya. Nah, oleh karena itu kita kalau ada breaking ya, kita berdiri sama-sama. Ya, kita lakukan SPG ya. Siap, 1, 2, 3. Ya,
berikutnya kita akan lakukan yang namanya asesmen diagnostik kognitif ya atau pretest ya. Nah, silakan Anda men-scan barcode yang ada di depan ya, silakan di-scan. Oke, silakan di-scan ya untuk asesmennya. Nanti dikerjakan ya untuk asesmennya. Seperti yang kita ketahui bersama ya di materi kemarin atau persepsi. Jadi kita kemarin kan belajar tentang infografis ya. Nah, jadi setelah infografis atau lebih tepatnya berpikir komputasional, Anda sekarang akan belajar bagaimana mengintegrasikan sebuah aplikasi perkantoran menjadi pekerjaan utama ya. Nah, karena di sini kan ada kata kalimat mengintegrasikan dan menyajikan konten ya. Jadi di sini mungkin Anda sudah familiar ya dengan beberapa aplikasi-aplikasi perkantoran ya. Jadi di sini tuh capaiannya Anda harus bisa mengintegrasikannya dalam real life-nya seperti itu. Selanjutnya kita akan menyampaikan capaian pembelajaran ya. Jadi nanti akan saya tampilkan capaian pembelajaran untuk belajar kita pada siang hari ini. Nanti silakan satu orang untuk mengucap ulang atau membacakan capaian pembelajaran dari mapel kita. Silakan, siapa yang mau mengucap ulang? Oke, silakan. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk komunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi, baik di dunia nyata maupun internet, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dalam kurung pengolahan kata, angka, dan presentasi, beserta otomatisnya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut. Oke, selanjutnya setelah capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Nah, siapa yang mau membacakan? Saya Pak. Oke, silakan Dori. Tujuan pembelajaran yang pertama ialah melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran dalam kurung pengolahan kata, angka, dan presentasi. Yang kedua ada menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Dan yang ketiga ialah menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang mudah untuk dianalisis. Oke ya. Jadi tadi teman Anda sudah menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran ya. Di sini yang pertama akan saya sorot yaitu poin pertama yaitu melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran. Ya, jadi nanti kalian akan belajar mengenai aplikasi pengolahan angka, pengolahan kata, dan juga presentasi. Kemudian nanti di sana tuh bukan cuma dipelajari yang basicnya aja, tapi di sana akan belajar bagaimana menggunakan fitur lanjutnya. Jadi kalau Anda ketahui bersama juga, kalau nanti Anda cuma tahu basicnya doang kan nanti perang ini ya, perang nunggu gitu ya. Nah, jadi di sini ada tujuannya yaitu menggunakan fitur lanjutannya. Jadi bukan cuma dipakai secara dasar, tapi ada secara advance-nya atau secara lanjutnya. Kemudian nanti menyajikan konten ya. Nah, mungkin sudah dengar ya, Anda sudah mengalami bagaimana cara presentasi. Baik itu menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, atau sekarang Canva ya yang sudah populer dan familiar. Jadi kenapa dijadikan tujuan pembelajaran? Nah, supaya nanti teman-teman kalian semua itu bisa memudahkan untuk analisis apa yang kalian kerjakan ya. Oke, berikutnya kita masuk ke pertanyaan pemantik. Oke. Di sini ada gambar, ya, ada gambar beberapa logo, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang kalian pikirkan setelah melihat logo-logo berikut? Dan juga, apa pengalaman Anda saat memakai aplikasi ini? Oke, siapa yang mau menjawab? Yang tadi yang pertama, apa yang Anda pikirkan mengenai logo-logo ini? Buat nugas, Pak. Oke, buat nugas ya. Nah, tadi Kayla bilang ini buat nugas ya, jelas memang ya, ini buat nugas. Yang pertama
pasti Microsoft Word membuat dokumen ya seperti itu. Kalau yang warna merah ini buat apa? Presentasi ya, PowerPoint. Kalau yang hijau? Nah, Excel ya, atau buat apa fungsinya? Nah, buat data. Kalau yang ini huruf A, buat database ya. Nah, kalau yang ini Skype. Buat apa Skype? Fungsinya? Video conference ya, atau video call. Nah, oke, tadi saya tanya tentang apa yang Anda pikirkan mengenai logo-logo di depan. Pertanyaan berikutnya, apa pengalaman Anda saat memakai aplikasi ini? Pengalaman. Ayo, pengalamannya saat pakai aplikasi ini. Silakan. Pengalaman aku sih kalau pas bikin PowerPoint itu agak gak segampang nyari template yang lucu-lucu kayak di Canva, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar. Nah ya, jadi untuk kegiatan belajar siswa pada sesi kali ini itu akan saya bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama ada berkelompok, kemudian ada problem solving, kemudian inquiry, dan juga presentasi kelompok. Ya, jadi nanti Anda akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya untuk sesi kali ini. Nah, yang pertama untuk sesi kelompok itu saya pastikan kalian bisa menentukan kelompoknya sendiri ya. Tapi kalau biar supaya cepat nanti per baris ya. Misalkan ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D ya. Jadi supaya cepat kita pakai ya per baris ya, saya per baris. Oke. Kemudian selanjutnya untuk problem solving. Nah, jadi setelah dibagi kelompok nanti akan saya berikan kasus atau masalah ya. Nah, jadi maksudnya problem solving di sini setiap kelompok diberikan studi kasus masalah yang harus dipecahkan ya. Nah, setelah melakukan problem solving dilanjutkan dengan inquiry ya. Nah, apa itu inquiry? Yaitu mencari informasi dari berbagai sumber, baik itu dari media dan lain-lain. Lalu membuat presentasi dari hasil temuan. Jadi nanti setelah diberikan kasus, silakan kalian eksplorasi, boleh googling atau dari buku paket ya. Nah, kemudian nanti dibuatkan presentasinya ya. Nanti ada dalam bentuk KPD ya. Nah, selanjutnya yang terakhir presentasi. Nah, ya. Setelah mendapatkan informasi, setelah menentukan problem solvingnya, kemudian dipresentasikan oleh kelompok. Ya, jadi setelah melakukan eksplorasi dan problem solving nanti presentasikan, kemudian nanti ditanggapi atau direspon oleh siswa lain. Ya, jadi nanti mohon bantuannya kepada seluruh anggota kelompok yang tidak presentasi untuk menanggapi ya, perhatikan apa yang teman-temannya disampaikan, kemudian nanti ditanggapi oleh siswa lain. Ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi sesuai tadi tema pembahasan kita pada siang hari ini yaitu integrasi aplikasi perkantoran. Ya. Oke. Jadi pada dasarnya untuk integrasi aplikasi perkantoran ini kita akan membahas mengenai pengenalan Microsoft Office dan juga kegunaannya. Ya. Nah, diawali dengan pengertiannya ya. Nah, yang pertama mengenai integrasi. Ya. Integrasi adalah menyatukan komponen berupa data atau objek menjadi satu kesatuan untuk tujuan tertentu. Ya, jadi yang namanya integrasi itu ada beberapa objek atau komponen yang tadinya dia bekerja sendiri menjadi satu kesatuan ya, atau istilah kerennya itu kalau di manusia itu bekerja sama ya. Nah, kemudian integrasi tersebut bertujuan untuk mempresentasikan dan menginterpretasikan kumpulan data untuk menyampaikan informasi ya. Nah, jadi nanti akan saya contohkan beberapa kasus yang memang dibutuhkan yang namanya integrasi antar aplikasi ya. Mengenai aplikasi perkantoran ya.
Nah, untuk pengertian aplikasi perkantoran yaitu kumpulan aplikasi siap pakai yang berfungsi membantu pekerjaan perkantoran seperti pengolahan data, pembuatan laporan, dan juga presentasi. Ya, jadi untuk aplikasi perkantoran itu bukan semata-mata Microsoft Word saja, ya, tapi nanti banyak aplikasi yang memang dipakai untuk perkantoran. Terdiri dari 3 bagian, ya, 3 bagian. Yang pertama ada jenis word processor, kemudian ada spreadsheet, dan ketiga slide. Ya, jadi kata kuncinya 3 ya untuk aplikasi perkantoran. Yang pertama word processor, yang kedua spreadsheet. Nah, jadi yang pertama integrasi Kopas ya, copy paste. Nah, contoh simpelnya itu ketika kalian nih mau ngerjain tugas, ya, ngambil artikel dari sebuah website. Nah, otomatis kan nanti kalian itu kan ngeblok ya di Ctrl A, kemudian di Ctrl C ya, Ctrl copy. Nah, kemudian pas di Word-nya ada enggak atau pernah enggak ngalamin kayak gini? Pas itu warnanya nempel. Nah ya, nah atau enggak gambarnya nempel. Nah ya. Jadi yang namanya proses integrasi itu yang tadinya pindahin objek A ke objek B. Makanya di situ ada integrasi Kopas. Ya. Nah, untuk integrasi Kopas ketika Anda melakukan itu, si data yang ada di website itu disimpan ke satu memori namanya clipboard. Nah, namanya clipboard. Ya. Ketika Anda ketik CTRL-C, otomatis datanya disimpan di clipboard. Nah, kemudian dipaste lalu masuk ke objek tujuannya, ya. Nah, itu merupakan integrasi dipaste. Yang kedua ada integrasi konten pada aplikasi. Nah, untuk integrasi konten pada aplikasi, gimana Pak contohnya? Nah, contohnya gini. Kalau presentasi ya, presentasi nih. Anda mau menampilkan objek tambahan. Misalkan nanti di slide-nya itu akan ditampilkan PDF. Nah, di situ ada yang namanya hyperlink. Ya. Hyperlink atau HTML. HTML objek. Nah, jadi kalau bicara hyperlink atau HTML objek, kalau Anda mau menampilkan data eksternal di PowerPoint, lalu selanjutnya saya akan membagikan LKPD ya. Nanti silakan berkelompok grupnya. Tetap sesuai dengan yang tadi disepakati ya. Tetap dibuka laptopnya dan disiapkan ya di situ. Tetap laptopnya disediakan, nanti masing barisan. Tetap jangan tunggu ya. Oke, akan saya bagikan LKPD-nya ya. Dan akan nanti didiskusikan oleh kelompoknya mengenai ini ya. Nah, saya dulu ya. Ya Om. Ya. Oke, saya akan menjelaskan dulu ya apa saja yang akan Anda kerjakan di LKPD ini. Di sini ada aktivitas 1 ya mengenai integrasi Word dan Excel. Nah, nanti di sini ada contoh kasus mengenai grafik penjualan smartphone. Nah, di sini kalian buatnya di Microsoft Excel ya nanti. Tapi bukan di Excel aslinya, tapi di Word. Nah, jadi di sini ada langkah-langkahnya. Silakan nanti dipraktekkan. Nah, kalau sudah dipraktekkan nanti dibuatlah seperti ini. Ya, ada teman-temannya nih. Ya. Nah, yang menjadi kasus atau analisis kasus di sini, nanti kalian membuat grafik untuk ditampilkan di Word-nya. Tapi bukan ini, ya. Kan kalau di contohnya itu tentang penjualan smartphone. Nanti silakan per kelompok itu menentukan grafik apa. Misalkan grafik infeksi COVID-19, misalkan, atau grafik kenaikan harga BBM. Ya, nah, silakan per kelompok itu menentukan mau tulisnya apa. Ya, nah.
silakan ya dicatat ya. Dibuka Microsoft Word ya. Nanti ikuti langkah-langkah seperti ini. Word. Diagram ini kan bisa aja tahu ya kan? Mau diapain ini? Kasih apa tabel ini Samsung. Nah, jadi gini ini, nah itu kan ada kolom ya. Nah, kita pilih yang ini nih. Coba nih. Setelah sudah dikerjakan dan didiskusikan oleh kelompok, silakan saya minta ada 3 kelompok yang presentasi pada sesi kali ini. Oke, yang pertama sudah saya siapkannya ini di tim A ya. Nah, tim A ya. Nah, silakan untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya. Suatu data dari harga bahan bakar minyak per 3 September 2022. 3 September 2022 dan yang kami di sini itu adalah harga BBM per 3 September 2022 jam setengah 3. Nah di sini memang cukup signifikan harga kenaikannya, jadi mungkin kalau bisa dibeli per liter itu agak banyak ya harganya. Dan di sini grafik warna biru itu warna untuk air Pertalite, warna orange itu untuk solar subsidi, warna abu-abu itu untuk Pertamax. Nah di sini kita lihat mau ada pertanyaan. Oke silakan Kayla. Kenapa sih harga bahan bakar minyak bisa naik? Oke Kayla, pertanyaannya bagus. Untuk penyebabnya itu kami cari-cari di internet, memang kata pemerintah itu karena pemerintah itu terpaksa buat menaikkan harga BBM karena kalau tidak dinaikkan nanti anggaran subsidi buat energi itu bisa membengkak sampai 14,9 triliun. Jadi kita tidak mau kan kebanyakan hutang gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, silakan Doni. Apa sih solusinya dari masalah tersebut? Oke, untuk solusi dari kita ini memang sementara untuk pemerintah sudah menyiapkan tunjangan atau BLT. Sekian dari kami. Mungkin itu aja ya untuk diskusi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita akan mempresentasikan data penjualan sepatu. Karena seperti yang kalian tahu, sepatu merupakan salah satu hal esensial di kehidupan kita sehari-hari ya. Mas Adidas yang terjual. Dan pada tahun 2022 terdapat 40 sepatu Adidas yang terjual. Nah, lanjut ada sepatu Nike pada tahun 2020 ada 40 yang terjual, dan pada tahun 2021 ada 11 yang terjual, dan pada tahun 2022 ada 15 yang terjual. Dilanjut pada Jadi grafik itu penting karena untuk merekap presentasi di penjualan di masyarakat. Jadi para developer atau para pemilik perusahaan dari tempat brand sepatu itu bisa menganalisis kira-kira per tahun itu peminat mereka itu semakin meningkat atau semakin turun ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Ini juga memudahkan kita nih untuk merekap data-data. Kayak kebayang nggak sih kalian kalau misalkan bikin ini tuh manual itu secara tertulis Adidas ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5 kan lama. Jadi ini lebih memudahkan kita juga. terima kasih ya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disimak ya oleh kita semua bagaimana presentasi dari kelompok A, B, dan C ya. Maaf ya kelompok B karena keterbatasan waktu. Nah, sebelum kita close pada pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan menyimpulkan dulu ya, karena kan setiap apa yang Anda pelajari pada suatu sesi pasti harus ada kesimpulannya. Ya, siapa yang mau menyimpulkan pada hari ini? Aku Pak. Oke Pak, jadi yang aku pelajari yang bisa aku simpulkan adalah integrasi aplikasi perkantoran memang sangat bermanfaat buat perkantoran itu dari administrasi. Jadi kita bisa melihat
apa aja kayak perkembangan dari data ataupun perubahan dari naik atau turunnya satu data dari suatu perusahaan. Jadi sangat berguna sekali bagi perkantoran. Buka kuisinya kemudian mengetik kode gamenya ya. Di situ ada kode gamenya 728832. Nanti pas kuisinya di sini ya. Stop login dulu kan semuanya. Stop, masuk aja. Oke ya, sekarang Anda sudah mengerjakan post-test tadi menggunakan prinsip ya. Nanti sudah dilihat juga nanti hasilnya ya, di mana bahwa ada beberapa siswa yang perfect, tapi lainnya dan juga lebih bagus. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi diri menggunakan menggunakan Mentimeter. Dan di sini silakan kalian scan barcode-nya. Ya, scan barcode atau di situ bisa menggunakan kode ya. Nah, silakan scan barcode-nya. Ya, tadi Anda sudah melaksanakan yang namanya refleksi pembelajaran melalui aplikasi Mentimeter. Nah, hari ini akan saya review dulu apa yang tadi sudah kalian kerjakan. Nah, di sini ada hasilnya ya untuk refleksinya. Dari 1 sampai 5, seberapa paham kalian dengan materi ini? Nah, di sini kebanyakan siswa menjawabnya sangat paham ya, ada di angka 8,8. Ya, itu bisa dilihat oleh kalian semua. Kemudian materi apa yang menurut kalian sudah dipahami? Di situ banyak siswa memilih yang jenis integrasi ya. Mungkin nanti di minggu depan akan kita review kembali ya untuk materi integrasi ini, karena saya lihat di sini kalian masih banyak belum mengerti ya mengenai integrasi ini. Kemudian berikutnya kesan mengikuti pembelajaran. Nah, ini ada yang bilang hebat, ada yang bilang gampang sekali dan juga keren. Nah, berarti menunjukkan bahwa semangat Anda dalam mengikuti pelajaran hari ini sangat luar biasa ya tentunya. Nah, jadi itu adalah refleksi atau hasil pembelajaran menggunakan Mentimeter ya. Nah, oke, kalau sudah kita akan closing ya pada sesi kali ini. Nah, sebelum ditutup silakan kepada Nael untuk memimpin doa terlebih dahulu. Setelah mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada satu kalimat motivasi untuk Anda semua dan juga buat kedepannya seperti apa. Nah, jadi seperti kata pepatah ya, ketika kita mempelajari suatu hal baru itu harus dikembangkan dan juga diamalkan ya. Untuk kenapa? Karena nanti kedepannya kan kita bakal mempelajari hal-hal dunia baru. Nah, jadi dengan semangat yang tinggi dan juga motivasi yang kuat, Anda dijamin bakal memberikan warna tersendiri untuk masyarakat tentunya nantinya ya. Nah, jadi untuk itu kita akan belajar di minggu pertemuan berikutnya yaitu tentang berpikir kreatif dan juga integrasi aplikasi perkantoran, karena tadi di review banyak sekali siswa yang sulit sekali ketika belajar
integrasi aplikasi ya. Nah, oleh karena itu kita semua dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.